Sebagai seorang guru produktif farmasi, selain mengajarkan keterampilan di bidang kefarmasian, saya juga mengajarkan anak-anak murid saya literasi finansial yang saya mulai dengan gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Saya Aan Hartati, guru produktif farmasi di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi calon apoteker hebat. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke. Anak farmasi sehat, hebat, luar biasa. Oke, ya. Anak-anak hebat, calon apoteker masa depan yang luar biasa. Apoteker itu tugasnya bukan cuma meracik obat buat kesembuhan pasien, tapi kita juga bertanggung jawab dalam transaksi keuangan yang ada di negara kita. Karena obat yang manjur itu berawal dari bahan baku yang berkualitas baik yang kita beli dengan mata uang rupiah yang legal. Hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi apoteker hebat yang punya rasa cinta, bangga, dan paham rupiah. Oke, sebelum kita mulai, kita sama-sama bernyanyi lagu CBP. Ini pakai nada lagu beca. Jangan lupa kita bernyanyi sambil bertepuk tangan ya. Oke, siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Kami anak farmasi, cinta pada rupiah. Kami anak farmasi, bangga pada rupiah. Kami anak farmasi, juga paham rupiah. Rupiah berdaulat, Indonesia yang hebat. Oke. Kami anak farmasi, cinta, bangga, paham rupiah. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut ya. Nah, CBP cinta, bangga, dan paham rupiah diawali dari cinta. Oke, cinta itu berarti kita menyayangi. Cinta rupiah menyayangi setiap rupiah yang kita miliki, yang tentu ada di negara kita ya. Nah, cara kita cinta pada rupiah adalah kita dengan mengenali rupanya, kemudian juga merawat rupiah dengan baik. Hari ini kalian bawa rupiah? Oke, silakan keluarkan rupiah yang kali ini kalian bawa. Oke. Nah, Ibu juga punya kotak P3K rupiah. Nah, ini kotaknya. Kalau P3K yang biasa kita gunakan itu sudah tidak asing ya. Kita lihat kotak P3K rupiah. Nah, di kotak P3K rupiah ini, Ibu punya uang. Uang dalam bentuk kertas, kemudian juga uang yang dalam bentuk logam. Jadi, rupiah yang kita miliki ada dua, logam dan kertas. Yang mana yang kalian punya hari ini? Oke, kertas ya. Nah, kita lihat dulu di karakteristik uang rupiah. Di uang yang kalian pegang ini, oke, kalian yang pegang ya. Nah, ada uang kertas. Di uang kertas itu ada beberapa yang bisa kita lihat desainnya. Pertama, di bagian depan kita akan tahu atau kita akan lihat ada nominalnya. Berapa ini nominalnya ini? 1.000. Ada nominalnya baik dengan angka maupun tulisan. Ada tanda tangan dari pihak Bank Indonesia dan pemerintah. Ada gambar pahlawan, ada gambar Garuda, terus ada nomor seri, lalu ada tahun emisi, kemudian tahun cetak, terus di belakangnya ini kita lihat ada pemandangan alam, kemudian ada budaya. Jadi semuanya tercantum dalam desain rupiah. Oke, gambar pahlawan apa yang kalian lihat di uang yang kalian pegang? Oke, Muhammad Hatta, Husni Tamrin. Terus ada lagi? Samratulangi. Oke, nah sekarang kita lihat lagi. Gimana caranya mengecek uang kita ini asli atau tidak? Ada 3D caranya. Pertama kita lihat, kemudian kita raba, terakhir kita terawal. Oke, lihat dulu ada gambar utama berupa pahlawan. Ada? Oke, terus nominalnya. Ada nominal. Ada benang pengaman? Oke, untuk yang emisi 2022 benang pengamannya ada di samping. Lalu berikutnya diraba. Pada saat kita meraba akan ada bagian yang kasar. Di bagian mana saja itu? Nominal, terus di bagian sini dan di bagian
Oke, blind code. Ini ya. Jadi, setiap rupiah yang kita miliki, terutama di uang kertas, itu ada blind code. Nah, ini contohnya. Blind code itu yang samping sini, garis. Semakin kecil nominalnya, blind code-nya semakin sedikit. Contoh nih, yang 100.000 blind code-nya hanya ada satu pasang atau 2 garis. Kemudian untuk yang 2000 lebih banyak atau lebih sedikit blind code-nya? Nah, lebih banyak. Jadi teman-teman kita yang tunanetra bisa membedakan nominal uang dengan cara meraba dari blind code-nya. Ya, kemudian terakhir kita terawang. Terawang itu gimana sih? Oke, dengan cara kita mengarahkan ke cahaya akan terlihat watermark berupa gambar pahlawan dan gambar salib isi. Itu adalah cara kita mengecek keaslian uang dengan cara 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Nah, kalau ini ada alat spesial nih, namanya money detector. Jadi kita mengecek keaslian uang hanya dengan menggunakan satu alat ini. Alat ini punya sinar UV sehingga nanti warna uang yang asli itu akan terlihat. Jadi ada perubahan warna. Kita cek uangnya ini. Oke, ada perubahan warna? Ada. Oke, nanti setelah selesai ini kita cek satu persatu ya uang yang kalian miliki. Oke, jadi ini tidak perlu lagi kita pakai 3D. Nah, untuk sementara ketika manual kita pakai 3D. Lalu berikutnya, kita harus bisa menjaga setiap rupiah yang kita miliki dengan cara 5J. Uang itu tidak boleh dilipat, dicoret, terus diramas, stapler, dan dibasahi. Oke, bisa ikutin ibu cara merawat 5J. Oke, tangannya di atas. Yang pertama adalah uang itu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diramas, jangan di stapler, jangan dibasahi. Oke, diingat ya. Jadi menyimpan uang tidak boleh dilipat. Kalau uangnya nanti bisa disimpan di tas, taruhlah di dompet yang ukurannya memanjang, atau bisa mungkin di selipan buku. Oke, berikutnya yang kedua adalah kita bangga rupiah, karena rupiah ini adalah simbol kedaulatan bangsa. Bayangkan, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Makanya kenapa didesain rupiah itu ada gambar pahlawan-pahlawan kita. Nah, dan rupiah itu adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara kita. Jadi tidak ada mata rupiah lain. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semua warga Indonesia memakai satu mata uang, yaitu rupiah. Maka rupiah disebut sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi sama seperti kalau di dunia medis ada obat yang menyatukan harapan setiap pasien. Jadi melalui terapi obat, pasien berharap kondisinya bisa membaik ya. Oke. Ini ada desain rupiah. Jadi di desain rupiah, di paling belakang rupiah itu ada flora fauna, pemandangan alam, ada seni budaya. Nah, yang paling menarik Ibu perlihatkan satu kondisi di Raja Ampat. Di Raja Ampat yang terdapat di uang 100.000 nih, Raja Ampat itu terkenal dengan penghasil tanaman obat malaria. Jadi ini tanaman alami yang bisa digunakan untuk pengobatan malaria. Lalu juga di sana tumbuh nih cacing laut yang punya khasiat sebagai penambah stamina dan vitalitas pada pria. Nah, di Raja Ampat ini juga ternyata merupakan pusat riset dan eksplorasi Blue Medicine. Jadi obat-obatan yang berasal dari laut. Jadi bayangkan nih kalau kalian nanti jadi apoteker, jadilah apoteker yang bisa menggunakan bahan-bahan alam yang ada di wilayah kita. Jadi kita kaya akan keanekaragaman hayati. Cari bahan baku yang ternyata memang banyak di Indonesia. Nah, salah satunya tadi digambarkan lewat desain rupiah di uang 100.000. Dan masih banyak lagi, nanti kita bahas semua desain rupiah yang memang bisa kita lihat dari kacamata dunia farmasi. Lalu, nah contoh berikutnya nih. Kalian bisa menghubungkan antara gambar sebelah kanan dengan sebelah kiri. Contoh, di gambar yang pertama ini Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu terdapat di uang berapa? 100.000. Oke, 100.000. Bisa kita coba tarik garis ke uang 100.000.
Lalu berikutnya ada yang mau mencoba nomor 2, 3, oke, boleh lewat sebelah sini. Yang lain sebelah sini boleh. Silakan ditarik garis gambar yang ini kemana. Oke, iya, oke, boleh. Ada lagi yang mau coba? Ada lagi yang mau coba? Oke, sudah, nanti kita coba terakhir ya. Jadi kalian tinggal menarik garis. Contoh nih kalau yang ini, tarik. Ini ada di uang berapa? Uang 5.000, tinggal kita tarik garis ke sini ya. Oke. Lalu berikutnya yang terakhir adalah kita harus bisa juga paham rupiah. Artinya adalah kita bisa menggunakan rupiah kita lewat sebuah belanja. Jadi belanjanya dengan bijak, tidak FOMO, tidak memboros-boroskan rupiah. Nah, misalnya nih kalau farmasi itu kita bisa membelanjakan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan. Kita punya metode perencanaan, bisa epidemiologi, bisa konsumsi, atau campuran di antara keduanya. Misalnya, kalau kita melihat pola epidem, pola tersebarnya penyakit di suatu daerah atau di saat itu, kita bisa melakukan pembelanjaan obat dan perbekalan farmasi sesuai dengan epidem tadi. Jadi kita tidak beli obat tuh asal-asalan, ya. Jadi sesuai perencanaan. Berikutnya adalah belanja obat dengan produk-produk yang ada di dalam negeri. Jadi kita mencintai produk lokal yang ada di dalam negeri, ya. Jadi itu adalah paham cinta, bangga, dan paham rupiah. Oke, kita mau coba dulu. Ini ada ini ada beberapa soal. Kita coba dulu jawab soal yang ada di sini ya. Contoh misalnya kita cek di nomor 2. Nah, kode yang terdapat pada uang kertas yang dapat memudahkan tunanetra untuk mengenali rupiah. Kode apa? Oke, ada yang mau nyoba jawab? Mungkin sebelah sini silakan, Rafa. Oke. Jadi jawabannya betul? Oke, blind code ya. Nah, nanti kita akan coba lagi bagaimana kita melihat. Nah, contohnya yang ini, tarian ini ada di uang berapa? Ini tari topeng ya. Uang berapa ini? Uang yang mana? Uang? Oke, ini ya di 100.000. Nah, oke ya, ini ya. Oke ya, mungkin kita cukupkan proses pembelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjut setelah ini selesai karena mungkin waktu kita terbatas sampai sini saja. Semoga menjadi anak-anak calon apoteker hebat yang punya rasa cinta. Oke. Terima kasih untuk hari ini ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Diingat tadi ada cinta berarti mengenali dan menyayangi dengan merawat rupiah. Bangga merupakan rupiah adalah simbol kedaulatan bangsa. Dan yang terakhir adalah paham rupiah dengan cara belanja dengan bijak. Oke, cukup sekian proses pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak dan selamat pagi calon apoteker hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.